Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik, yang Tarigan Catur beri judul Perangkap Catur Teimur Rajabov. Wesley Su dibuat sampai tak berkutik. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Champions Chess Tour babak perempat final hari pertama dan match pertama antara Wesley Su versus Teimur Rajabov ya, yang dimana berlangsung pada tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 00.05 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster asal Amerika Serikat berperingkat 9 dunia, yaitu Wesley Su, menghadapi Grandmaster asal Azerbaijan berperingkat 10 dunia, yaitu Teimur Rajabov. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Teimur Rajabov menggunakan catur buah hitam dengan rating FIDE 2765 menghadapi Wesley Su yang menggunakan catur buah putih dengan rating FIDE 2770. Wesley Su membuka permainan dengan pion menuju petak E4. Rajabov membalas dengan pion E5, kuda F3, kuda C6, dan putih membalas dengan gajah menuju C4. Ini adalah pembukaan Italia ya. Gajah C5, balasan dari Rajabov, menandakan permainan ini masuk dalam pembukaan Gyoko Piano, yang menjadi balasan atau pembukaan umum yang sering dilakukan oleh para pemain catur, baik level Grandmaster maupun level-level yang di bawahnya. Dan balasan dari putih adalah pion menuju C3, memungkinkan adanya langkah pion putih yang ada di lajur D sebanyak 2 langkah ya. Namun, setelah hitam melakukan langkah kuda menuju F6 dengan tempo mengancam pion putih yang ada di petak E4, oleh karena itu semacam strategi dari putih berubah dengan melakukan langkah pion menuju D3, lebih memilih menjaga pion putih yang ada di petak E4. Rokade pendek oleh hitam dan rokade pendek oleh putih. Pion D6 membuka akses gajah hitam petak terang untuk mengincar ya, atau menempati petak G4 untuk nantinya memberikan pin terhadap kuda putih yang sedang melindungi menterinya. Oleh karena itu, agar itu tidak terjadi, maka putih membalas dengan pion menuju H3, membatasi gajah ini tadi ya, untuk menempati petak G4. Pion A6, ada tempo bagi hitam untuk nantinya menggerakkan pion hitam yang ada di lajur B sebanyak 2 langkah. Namun, Wesley Su mengetahui hal tersebut, sehingga Wesley Su melakukan langkah pion menuju A4, membatasi atau mencegah agar pion ada di lajur B Rajabov tidak berkembang. Pion H6 menutup langkah gajah putih menuju petak G5 sesuai yang diinginkan oleh hitam sebelumnya ya, dengan memberikan pin terhadap kuda yang sedang melindungi menterinya. Kita kembali. Lalu, balasan putih adalah benteng menuju E1 dan benteng menuju E8. Kuda B menuju D2, gajah E6 mengajak pertukaran dengan gajah putih. Dan di sini putih membalas dan menerima ajakan pertukaran tersebut dengan gajah pukul gajah di petak E6 dan benteng pukul gajah di petak E6. Pion B4 dengan tempo mengancam gajah hitam dan gajah hitam mundur ke petak A7. Kuda F1, di sini ada keinginan dari putih untuk menempatkan kuda di petak G3 yang nantinya kedua kuda sangat diharapkan untuk merusak ya pertahanan sep raja dari Rajabov. Menteri D7, lalu menteri C2. Benteng D8 menumpuk benteng dan menteri di satu lajur, yaitu lajur D, dan pion menuju B5. Langkah ini mesti direspon oleh hitam, karena
di sini hitam atau maksudnya putih mengajak pertukaran dengan pion hitam, dan juga di sisi lain dengan tempo mengancam kuda hitam. Dan di sini hitam lebih memilih melakukan langkah kuda menuju E7, menghindar dari ancaman tersebut. Pion D4 mengajak pertukaran pion di petak pusat, namun lagi-lagi hitam menolak rancangan tersebut dengan melakukan langkah kuda menuju G6, mempersolid keberadaan pion hitam yang ada di petak E5. Kuda G3, dan akhirnya hitam lebih memilih melakukan langkah pion A pukul B5 dan pion A pukul B5. Dalam situasi seperti ini, Raja Buff mesti berhati-hati dan semestinya tidak akan melakukan langkah menteri pukul pion yang ada di petak B5, karena jika ini dilakukan maka ada benteng pukul gajah. Kita lihat dalam situasi seperti ini jelas Wesley So yang akan menang karena telah unggul 1 perwira, padahal pertandingan masih memasuki babak middle game. Kita kembali. Oleh karena itu, di sini setelah pion A pukul B5, maka Raja Buff melindungi gajahnya dengan memindahkan gajah ke petak B6. Benteng B1, benteng E menuju E8, gajah E3, menteri E7, benteng B menuju D1, dan kuda D7. Kuda F5 dengan tempo mengancam menteri hitam pindah ke E6. Gajah C1, menteri C4, dan disinilah waktu dari Wesley So untuk melakukan langkah kombinasi dengan gajah pukul pion yang ada di petak H6 dan pion pukul gajah. Nah, mulai dari langkah ke-24 sampai nantinya Wesley So menyerah, akan tercipta banyak kombinasi langkah di antara Wesley So dan Raja Buff untuk mencoba memenangkan permainan. Jadi setelah langkah ke-24 ini akan banyak langkah seru yang tentunya akan disenangi oleh penonton sekalian. Dan di sini balasan dari putih adalah dengan menteri menuju D2, memberikan ancaman 2 kali terhadap pion lemah hitam yang ada di petak H6. Pion F6 dan putih melakukan langkah pion D5. Ini merupakan langkah yang cukup bagus dari putih jika dilihat dari maksudnya. Jadi misalkan hitam melakukan langkah sembarangan ya, andaikan langkah sembarangannya itu adalah dengan pion menuju petak H5, maka ada 2 langkah skakmat ya dari putih dengan menteri pindah ke petak H6, dan kita lihat ada ancaman skakmat dan menteri hitam yang sebenarnya bisa ke petak F7, tetapi sekarang sudah ditutup jalurnya oleh pion putih. Dan oleh karena itu dalam situasi seperti ini jelas hitam atau Raja Buff akan kalah. Kita kembali. Oleh karena itu, langkah ini mesti direspon oleh hitam dengan melakukan langkah kuda menuju F8. Dengan membuka kuda ke petak F8, ada kemungkinan benteng hitam pindah ke petak D7. Misalkan putih melakukan langkahnya dengan menteri pukul pion, maka benteng pindah ke petak D7, maka pertahanan dari hitam untuk sementara waktu selamat. Namun setelah langkah kuda menuju F8 ini, putih membalas dengan kuda pukul pion skak, raja pindah ke G7, kuda skak lagi di F5, raja G8, kuda skak lagi di H6, raja G7, kuda skak lagi di F5, dan setelah raja ke G8, Wesley So tidak mau mengakhiri permainan dengan remis, walaupun hanya dengan langkah kuda di petak H6 skak itu sudah remis ya. Karena tidak mau remis, maka Wesley So melakukan langkah kuda menuju H2, kuda F4, kuda G4, kuda H7, pion G3 dengan tempo mengancam kuda hitam. Dan di sini nampaknya
hitam memiliki strategi lain. Di sini hitam tidak memindahkan kudanya dengan alasan-alasan yang akan tarigan catur kemukakan di beberapa langkah kemudian. Di sini hitam lebih memilih melakukan langkah kuda menuju G5. Kuda H4, raja F7, dan di sini akhirnya pion pukul kuda hitam. Nah, di sini kita lihat, inilah tujuan dari seorang Rajabov. Ingin membuka ya pertahanan sep raja dari Wesley Su dan menumpuk dua pion putih di lajur F. Dan dalam situasi seperti ini memang sekarang situasi sudah terbuka dan bahkan hitam bisa melancarkan berbagai macam serangan balik. Kuda skak di H3 dan raja pindah ke H2 dan akhirnya kuda pukul pion. Jadi mendapatkan dua pion dengan kompensasi gajah dan juga dengan kompensasi pertahanan sayap raja dari Wesley Su sudah terbuka. Kuda skak di H6, raja E7, benteng G1, raja D7, dan di sini putih melakukan langkah cermat dengan benteng menuju A1. Apabila di sini misalkan ya, hitam melakukan langkah yang tidak cermat, misalkan langkah tidak cermatnya adalah dengan misalkan memindahkan gajah ke petak C5, maka ada dua langkah skakmat dari putih dengan benteng skak di G7 setelah raja berpindah ke petak C8, maka benteng skakmat di A8. Kita kembali ya. Jadi di sini memang sebenarnya Rajabov menghadapi banyak tekanan, banyak ancaman skakmat di mana-mana. Dan dalam situasi seperti ini, balasan dari seorang Rajabov adalah dengan menteri menuju petak atau menteri pukul pion di E4. Kuda menuju F5, benteng G8. Kuda pukul benteng di G8. Oh ya, kita kembali. Di sini mengapa Rajabov mengorbankan bentengnya? Kita coba dengan langkah lain. Misalkan lagi-lagi dengan gajah menuju ke petak C5 ya, misalkan ya. Maka di sini situasinya akan berbahaya dengan benteng skak di G7. Satu-satunya respon dari hitam adalah dengan benteng menutup. Benteng skak di petak E7, raja hanya bisa pindah ke petak C8. Dan lagi-lagi benteng skakmat di A8. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, jelas ya, hitam lebih memilih untuk mengorbankan bentengnya dengan benteng menuju G8. Setelah kuda pukul benteng, di sini benteng tidak pukul kuda, melainkan menteri hitam yang pukul kuda putih di petak F5. Benteng G7 skak dan raja hitam mendapatkan skak ini sudah lebih aman posisinya karena raja hitam bisa pindah ke petak E8 dan ancaman skakmat dari Wesley Su sudah selesai ya. Menteri pindah ke D1 terlalu terburu-buru ya bagi seorang Wesley Su untuk mencoba menyerang total ke pertahanan Rajabov. Ternyata Rajabov punya 2, 3, sampai 4 langkah kemudian yang membuat Wesley Su menyerah dan membuat posisi dari Wesley Su sangat-sangat buruk. Langkah pertama yang dilakukan Wesley Su, atau maksudnya dilakukan oleh Rajabov, adalah dengan menteri skak di H3 setelah raja pindah ke G1. Di sini balasan dari hitam adalah dengan raja menuju petak F8. Masih ingin melanjutkan permainan, Wesley Su memindahkan bentengnya ke petak G4. Nah, situasi seperti ini yang membuat permainan dari Wesley Su semakin tidak enak ya. Karena setelah raja pindah ke petak F7, disinilah Wesley Su memutuskan untuk menyerah. Karena memang kita lihat di papan, sudah tidak ada lagi langkah bagus yang bisa dilakukan oleh
seorang Wesley Su, kecuali hanya kuda pukul pion. Dan setelah raja pukul kuda, kita lihat Menteri Putih akan terpaku di petak diagonal H5 hingga D1 karena terus bisa melindungi benteng putih. Nah, apa jadinya jika benteng putih mengancam Menteri Hitam? Ini langkah terburuk. Karena setelah Menteri pukul benteng, kita lihat pion tidak bisa pukul Menteri karena sudah terkena pin oleh gajah hitam. Jadi memang situasinya sudah sangat sulit dan mungkin ya, dalam situasi seperti ini, putih hanya bisa melakukan langkah buang-buang tempo dengan memindahkan benteng putih yang ada di petak A1 ini ke sembarang tempat, kemana saja. Tetapi itu akan sia-sia. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.